Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai benda dan teknologi yang sepertinya tidak saling terkait, namun ada satu rahasia yang menyatukan semuanya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, terbuat dari apa gas LPG yang menghasilkan panas saat kita memasak? Atau bensin yang kita biasa gunakan untuk kendaraan? Atau plastik yang sering kita jumpai dan gunakan dalam keseharian? Mengapa memiliki karakteristik begitu kuat dan fleksibel? Tidak hanya itu, pakaian yang kita kenakan terutama yang terbuat dari serat sintesis ternyata berasal dari bahan yang sama. Padahal semua benda ini tampaknya berbeda. Pernahkah terfikirkan oleh kalian bahwa semua ini ternyata berasal dari satu bahan yang sama? Ternyata semua fenomena ini terkait dengan satu senyawa bernama hidrokarbon. Tapi, apa sebenarnya hidrokarbon itu? Bagaimana senyawa yang tampaknya sederhana ini bisa menciptakan begitu banyak produk yang beragam? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa organik yang paling sederhana. Hidrokarbon hanya tersusun atas unsur karbon dan juga hidrogen. Senyawa hidrokarbon dapat mengandung ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Senyawa hidrokarbon juga dapat membentuk cincin yang mengandung ikatan tunggal atau rangkap 2. Untuk menjawab fenomena-fenomena sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Pada sistem periodik unsur karbon terletak pada golongan 4A periode 2. Unsur karbon mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Atom karbon dapat mencapai susunan elektron yang stabil seperti susunan elektron gas mulia dengan menangkap 4 elektron. Dengan demikian, setiap atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal melalui penggunaan bersama 4 pasang elektron dengan atom lain. Sebagai contoh, atom C dapat berikatan dengan 4 atom H. Ditinjau dari konfigurasi elektronnya, diketahui bahwa atom karbon mempunyai 2 kulit atom sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Ukuran atom karbon relatif kecil mengakibatkan jarak antar elektron terluar dengan inti relatif dekat. Oleh karena itu, ikatan yang terbentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Selain berikatan dengan atom hidrogen, atom karbon juga berikatan dengan sesama atom karbon dengan ikatan yang kuat. Oleh karena itu, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Akibatnya, jumlah senyawa hidrokarbon mencapai jutaan. Semakin banyak atom karbon dalam satu molekul senyawa hidrokarbon, maka akan semakin banyak pula kemungkinan rumus strukturnya. Jadi, kenapa gas LPG, bensin, plastik, dan bahkan pakaian bisa disebut terkait dengan hidrokarbon? Mari kita bahas satu persatu. Gas LPG adalah campuran dari beberapa gas, terutama propana dan butana. Kedua gas ini adalah senyawa hidrokarbon yang berarti mereka hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Bahan bakar seperti bensin dan solar yang digunakan oleh kendaraan juga merupakan campuran hidrokarbon. Bensin misalnya terdiri dari rantai hidrokarbon seperti oktana. Plastik terbuat dari polimer rantai panjang dari molekul hidrokarbon yang disusun dari monomer yang lebih kecil. Sederhananya, plastik adalah bentuk lain dari hidrokarbon yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan material yang kuat, fleksibel, dan tahan lama. Banyak pakaian modern yang terbuat dari serat sintetis seperti polyester dan nilon yang juga berasal dari senyawa hidrokarbon. Polyester misalnya terbuat dari bahan baku petrokimia yang merupakan turunan minyak bumi sumber utama hidrokarbon. Oleh karena itu, meskipun bentuknya telah berubah menjadi serat yang halus dan ringan, bahan dasarnya tetap berasal dari rantai karbon dan hidrogen. Senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis ikatannya, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal, baik rantai lurus maupun bercabang, misalnya alkana. Adapun senyawa hidrokarbon tidak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, misalnya alkena dan alkuna.
Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen tunggal. Alkana disebut hidrokarbon jenuh, dapat berupa senyawa alifatik maupun siklik. Alkana juga dinamakan parafin. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2 dengan N merupakan jumlah atom karbon. Perhatikan senyawa-senyawa berikut. Senyawa berikut merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul C5H12. Namun, perhatikan bahwa ketiga senyawa memiliki titik didih yang berbeda. Titik didih N-petana adalah 36,1 derajat Celcius, 2-metilbutana adalah 27,8 derajat Celcius, dan 2,2 dimetilpropana adalah 9,6 derajat Celcius. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mari kita cari tahu bersama-sama. Senyawa tersebut merupakan isomer, yang mana isomer merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi mempunyai rumus struktur atau bentuk yang berbeda. Keadaan tersebut disebabkan adanya proses isomerisasi. Isomerisasi adalah peristiwa perubahan struktur senyawa hidrokarbon, misalnya dari rantai lurus menjadi rantai bercabang tanpa disertai perubahan rumus molekul. Perbedaan ketiga senyawa tersebut terletak pada kerangka rantai atom karbonnya. Oleh karena itu, senyawa-senyawa tersebut disebut dengan isomer kerangka, di mana rantai N-pentana tidak bercabang, rantai 2-metilpentana bercabang 1, sedangkan 2,2 dimetilpropana bercabang 2. Perbedaan struktur-struktur tersebut menyebabkan perbedaan titik didih pada senyawa-senyawa tersebut. Berikut adalah gambaran yang lebih jelas mengenai struktur dari N-pentana, 2-metilbutana, dan 2,2 dimetilpropana. Jumlah isomer pada alkana dapat dilihat pada tabel berikut. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 antara dua atom karbonnya. Dalam rantai karbon, alkena terdapat satu ikatan rangkap 2 dan memiliki rumus molekul CnH2n dengan N merupakan jumlah atom karbon. Alkena termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Alkena bisa dikenal dengan istilah olefin. Isomer alkena dibedakan menjadi 3, yaitu isomer posisi, isomer kerangka, dan isomer geometri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah isomer posisi. Isomer posisi terjadi jika 2 atau lebih senyawa alkena mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi letak-letak ikatan rangkap 2 berbeda. Contohnya adalah 1 butena dan 2 butena.
Yang kedua adalah isomer kerangka. Isomer kerangka terjadi jika dua atau lebih senyawa alkena mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus struktur atau letak gugus cabang yang berbeda. Contohnya adalah 1 butena dengan 2 metil 1 propena. Isomer yang ketiga adalah isomer geometri atau isomer ruang cis-trans. Isomer ini terdiri atas dua bentuk, yaitu cis dan trans. Isomer cis terjadi jika gugus-gugus alkil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama. Adapun isomer trans terjadi jika gugus-gugus alkil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap 2 terletak pada sisi yang berseberangan. Contohnya adalah sebagai berikut. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai satu ikatan rangkap 3 antar atom C pada rantai karbonnya. Oleh karena terdapat satu ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya, alkuna menjadi kekurangan satu atom H dibandingkan dengan alkena. Sehingga alkuna mempunyai rumus umum CnH2n negatif 2. Dengan N merupakan jumlah atom karbon. Jenis keisomeran alkuna adalah isomer posisi dan isomer kerangka. Alkuna tidak memiliki isomer geometri. Contohnya, 1 pentuna dan 2 pentuna merupakan isomer posisi, di mana isomer posisi terjadi jika rumus molekul sama tetapi letak-letak ikatan rangkap 3-nya berbeda. Untuk contoh dari isomer kerangka adalah 1 pentuna dan 3 metil 1 butuna, di mana isomer kerangka terjadi jika mempunyai rumus molekul yang sama tetapi rumus struktur atau letak gugus cabang berbeda. Nah, setelah tadi kita mempelajari mengenai isomer senyawa hidrokarbon, sekarang mari kita berlatih untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Sekarang coba kalian perhatikan struktur senyawa hidrokarbon berikut. Nah, setelah memperhatikan struktur senyawa hidrokarbon tersebut, pasangan senyawa yang merupakan isomer ditunjukkan oleh angka nomor berapa nih? Kalian jawab di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat belajar dan sampai jumpa.